Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Teman-teman, 6 jam yang lalu tadi kita udah update ya, berbicara soal progress daripada Bitcoin. And di previous video, masih ada satu warning yang saya sampaikan terakhir bahwa Bitcoin masih bisa tertekan lagi. So, in this Altcoins Update, kita mau bahas tentang XRP. Kenapa XRP kemarin pumping, what's the reason, dan apakah bisa sustain pumpnya. Kemudian yang kedua, kita dapat request ya, the first comment yang saya lihat di video Bitcoin ya. Ini sebenarnya banyak sih first comment, tapi yang memberikan altcoins untuk di-review itu ada Kapten Adam.1move ya. Dia mintanya dibahas wormhole. So kita bakal cek untuk wormhole punya price action. Dan kemudian satu lagi Celestia. Ini lumayan banyak ditanyain sama teman-teman waktu di previous live streaming. Dan mungkin nanti ya bertahap ya teman-teman sekalian, nanti kita di live streaming pasti bahas banyak lagi ya. Mungkin kalau saya lihat sih terakhir updatean terakhir ya. Live streaming terakhir kayaknya hampir deh. Ya hampir ya 1000 likes teman-teman ya. Sekitar 989. 11 likes lagi aja udah jadi 1000 ya. Ya mungkin kalau di video ini nyampe gope lah ya. Kita live streaming boleh lah teman-teman ya. Saya tahu di kondisi market seperti sekarang ya. Saya baca komen ya. Sebenarnya saya tuh sedih banget teman-teman sekalian. Maksudnya gimana ya sampai ada kayak gini tuh. Kalau rasanya mau gila ya, sangkut dalam nih semua altcoin 2 minggu ini Porto minus 70% ya. Kayak mau gila, sudah tidur nggak enak gitu kan. Sebenarnya sedih teman-teman ya. Maksudnya saya baca itu tuh kayak hati saya tuh kayak gimana gitu teman-teman. Tapi gimana ya? Maksudnya Anda kan punya keputusan ya di dalam melakukan transaksi itu kan, mau invest di crypto market, maka Anda harus tahu resikonya gitu. Dan balik lagi, saya selalu ingatkan hal yang sama ya, berulang kali. Makanya saya sebenarnya tuh punya playlist study time teman-teman. Dan study time playlist saya tuh ada banyak sekali pembahasannya gitu. Ini udah saya update dari 2021 kayaknya teman-teman ya, waktu awal-awal kita mulai starting di YouTube. Ini sih terus terang saya belum update lagi ya, terakhir tanggal 25 Maret. Tapi mungkin kedepannya saya akan coba untuk update, dan saya akan coba untuk inform ke teman-teman lagi lah seputar ya banyak hal lah ya yang sekiranya bisa jadi satu bahan untuk teman-teman belajar gitu, atau satu bahan untuk teman-teman lebih baik lagi lah, terutama ya kalau kita ngomongin di market nanti kedepannya seperti apa. Nah teman-teman sekalian, jadi ya saya turut prihatin lah buat yang mungkin posisinya udah nyangkut lumayan dalam teman-teman ya, apalagi kalian yang mungkin belinya waktu lagi di sekitaran Oktober ke bulan Februari tuh ya, lagi di puncak-puncaknya teman-teman. Itu puncak hype sih saya bisa bilang ya. FOMO-nya itu gampang banget nyerang orang-orang, terutama buat mereka yang ya memang technically baru kenal kriptonya gitu kan. Kayak wih, kripto seru ya, banyak banget nih dapat uang-uang cepet gitu. Akhirnya dia baru kenalan, habis itu dia baru masuk, ternyata kebagian lah ya momen-momen dumpnya kayak begini gitu. Belum lagi kan ya banyak lah kita tahu sentimen-sentimen yang bercerita tentang potensi alt season dan bla bla bla. Ya meanwhile sendiri, ya saya sendiri juga ada berapa kali update ya di live streaming berbicara tentang alt season yang sesungguhnya itu kondisinya kayak gimana gitu loh. Dan kalau teman-teman yang mungkin waktu lalu ya memperhatikan dengan saksama ya, saya ada 2 video alt season yang saya review. The first one ya, saya forget teman-teman. Ini dia ya, prepare for massive alt season, itu 3 bulan lalu. Indikasinya apa, planningnya kayak gimana. Ini 54 menit, saya rasa worth it lah untuk teman-teman tonton pada saat itu. Dan terakhir saya update lagi baru banget nih, sekitar 9 hari ya, beserta dengan nomor bull run. Jadi kayak 2 live streaming ini beserta yang tadi, yang pertama 3 bulan lalu, itu menurut saya bisa jadi bekal penting buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali ya ngerasain cycle di baru first time cycle lah di kondisi kali ini gitu. Dan sebenarnya banyak banget fact yang saya bisa spill ke teman-teman, dan itu bakal bikin kalian kayak tambah mungkin sedih atau gimana gitu kan. Ya tapi saya harap teman-teman bisa belajar ya dengan kondisi yang sudah pernah terjadi, dan coba untuk evaluasi supaya kedepannya bisa lebih baik lah ya. Financial market tuh nggak selamanya jahat ya. Financial market tuh sebenarnya jahat buat mereka yang kurang knowledge. Jadi kalau misalkan ada orang bilang high risk, yes bener, tapi resiko itu sebenarnya bisa diredam dengan knowledge yang kamu punya. Jadi berbanding terbalik teman-teman, makin banyak knowledge-nya kamu, makin sedikit risk-nya kamu. Begitupun sebaliknya, kalau kamu low knowledge tapi kamu langsung masuk ke market ya, of course risk kamu jadi besar. Dan di kondisi ini yang biasanya banyak orang kejebak ya, jadi sangkuters dan lain-lain gitu. Saya nggak nyangka sih
bakalan ada kondisi Sangkuters 2.0 ya. Apalagi mungkin buat teman-teman yang ya saya nggak tahu ya, banyak banget saya lihat recently yang kayak baru nemu channel ini gitu kan. Selama ini kemana aja katanya baru nemu channel ini. Ya saya sih nggak gimana banget teman-teman sekalian, dalam tanda kutip bukan berbangga hati gitu ya, tapi lebih kepada ya seberusaha mungkin pengen kasih teman-teman informasi dan sekiranya ya mungkin apa saja gitu ya yang bisa menjadi satu buah pegangan teman-teman supaya bisa lebih believe gitu loh ketika kamu memang memutuskan mau jadi invest atau mau jadi investor atau invest di market crypto, terutama altcoins ya, apalagi semuanya cinta altcoins ya. Nobody istilahnya bukan nobody sih, banyak sih yang fokus utamanya di Bitcoin gitu loh, tapi kan kalau teman-teman yang mengejar kekayaan, mengejar wealth ya, saya sangat ngerti pasti lebih fokusnya ke altcoins. Karena returnnya bisa sekian X itu dalam waktu yang relatif singkat. Nah, cuma permasalahannya adalah mindsetnya salah di awal. Nah, itu yang sebenarnya perlu dibenahi. Ya, saya pengen banget nih, kayaknya live streaming berikutnya kita masih ngomongin seputar hal itu, saya rasa juga teman-teman pasti butuh gitu loh. Dalam arti, ya supaya Anda bisa lebih semangat ya, bukan lebih semangat lah, at least bisa lebih tahu lah ya, kayak langkah-langkah berikutnya apa, gimana, dan lain sebagainya. Jadi nggak ngambang gitu loh. Kalau sekarang kan pasti banyak kan yang ngambang. Aduh, gue udah minus 40% nih, gue harus gimana nih? Oh, gue minus 50% nih, gue harus gimana nih gitu loh. Ya hopefully next live streaming ada kesempatan ya, bisa diberi kesehatan teman-teman, dan kita bisa ketemu lagi di next live streaming, which is hopefully very very soon. Alright. Nah, teman-teman sekalian, so talking about XRP ya, kemarin XRP, what is going on ya? XRP sebenarnya kalau saya baca-baca, saya cari tahu, ini pure sih. Apa yang terjadi kemarin itu pada XRP adalah sebuah bentuk spekulasi pasar aja. Ya, kenapa gitu, Vin? Ya, soalnya di sini ternyata market ya, setelah saya baca-baca itu antisipasi hasil akhir sidang yang dimana waktu lalu itu kan SEC udah nuntut XRP ya, bahwa SEC itu nuntut XRP untuk bayar sekitar $2 miliar kalau saya nggak salah. Tadi kalau saya nggak salah baca ya teman-teman ya. Nah ini dia ya, di SEC proposed ya, penalty for Ripple itu sekitar $2 miliar dengan include 198 juta million in prejudgment interest dan $876 juta in civil penalty ya, and another 879 million in disgorgement. Jadi banyak teman-teman. Tapi kemudian waktu lalu itu sudah dijatuhkan bisa dibilang kayak hukuman ya, yang dimana XRP intinya cukup membayarkan sekitar $10 juta saja teman-teman sekalian. Nah cuman tanggal 14 Juni dari SEC itu ada keberatan gitu loh. Dia bilang kalau misalkan kasus Terra Luna aja dengan Dukwon itu kenanya $4,5 miliar settlementnya gitu loh. Dan ini masih termasuk dengan inklusif dengan $420 juta million civil penalty ya, which is membuat was made as the firm is bankrupt ya, agreed to return money to investor and fired leaders in charge at the time of the violations and bla 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 bla. Ya intinya itu settlementnya dengan si Terra Luna gitu kan, atau Terraform Labs. Nah sekarang Ripple nih teman-teman sekalian, ya tadinya udah deal-dealan setahu saya, bukan deal-dealan lah, kayak istilahnya mereka mau bayarin tapi nggak lebih dari $10 juta. Ditunda lagi, di apa kalau kita bilang deny itu bahasanya apa ya? Kalau di deny itu kayak ditolak lah intinya sama SEC. SEC bilang ini nggak setimpal gitu loh. Kalau misalkan berdasarkan rasio yang sama yang dia pakai untuk menghitung seperti Terraform Labs ya dalam memberikan penalti, maka harusnya sekitar $102 juta, bukan $10 juta gitu loh. Dengan rasio yang sama berhubungan dengan gross profit yang dihasilkan Ripple. Mungkin pada saat dia pertama kali menawarkan XRP lah istilahnya ke publik gitu ya, kalau bilang bahasanya ICO gitu kan, dengan total profit yang dihasilkan 876 juta, jadi kayak sekitar 1/8 mungkin, atau 1/8,5 teman-teman sekalian. Maka XRP harusnya bayarkan $100 juta ya, itu doang dan ya saya baca-baca teman-teman. Jadi tiba-tiba kenapa skyrocketing ya kan, kenapa banyak ada sampai $1 juta ya fund flow masuk ke Ripple, itu semua karena anticipating itu doang. Jadi ini technically ya saya bisa bilang pump yang terjadi pada si XRP bisa dibilang ini sifatnya adalah prematur ya teman-teman sekalian, jatuhnya prematur guys. Jadi kalau kita ngelihat sekarang posisi XRP dari perspektif time frame lebih besar seperti apa ya, sebenarnya XRP
Kalau kita lihat di sini teman-teman, XRP itu memang tampak seperti mengalami proses di mana dia mengalami terus-terusan ya reakumulasi. Ya, saya lihat sebenarnya menarik banget teman-teman dari segi price actionnya ya. Pertama nih XRP ya, kita tarik balik data sekitar September 2014 itu XRP pertama kali itu di angka 0,0047 ya. Saya nggak heran banyak banget yang jadi orang kaya gara-gara XRP pada saat itu nge-hold dia ya, sampai akhirnya wah ini saya nggak tahu nih apa yang disebabkan ini sampai masa 0,0002 gitu kan, dan itu di mungkin bear market 2017, tapi masalahnya setelahnya pump hard ya, highest point atau highest price untuk XRP adalah di $3,2 guys, dan so far sampai dengan harga saat ini kita udah turun sekitar 85,7%. Waktu di bull market 2021 kita nggak ngeliat XRP berhasil mencapai all time high-nya lagi. Dia ke batas atau ketahan di sekitaran $1,95, which is sebenarnya ya ini bisa jadi satu buah indikasi yang kurang begitu baik gitu ya pada XRP kalau in the long run gitu. Tapi kalau kita ngelihat di sini ya, ini kan trendline yang sangat kalau saya bilang ya, ini trendline yang sangat rapuh teman-teman sekalian. Rapuh dalam tanda kutip di sini. Once XRP settle ya permasalahannya dengan SEC, maka XRP akan jadi crypto firm pertama yang berhasil, kalau kita bilang apa ya, berhasil menang melawan SEC. Dan itu harusnya ya, I don't know guys ya, harusnya teman-teman sekalian bisa menjadi satu buah kondisi yang bersejarah bagi market kripto. Dan siapa pemegang sejarahnya? Jawabannya adalah si XRP itu sendiri. Dan kondisi saat ini benar-benar massive symmetrical triangle disebabkan oleh salah satunya ya pertama kali masalah kasus SEC itu. Habis itu ya udah XRP steady konsolidasi, dan orang bilang stable coin, ya bener, nggak salah teman-teman. Ini bener-bener stable coin gitu loh. Nggak lebih tinggi dari 1,6 tapi nggak lebih rendah juga dari $0,3, which is dia di tengah-tengah aja gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat nih pergerakan terbarunya atau belakangan ini, XRP itu setelah sempat mengalami kemenangan parsial, dia mengalami lonjakan harga yang sangat signifikan. Saya ingat banget karena waktu itu lumayan ya teman-teman, saya taking profit sebagian XRP saya. Naik sampai sekitaran $0,9 ya, cuman nge-spike ngelewatin high point ini dikit, tapi kemudian dia gagal ya, bertahan di atasnya, mengalami rejection dan dia turun lagi. Nah teman-teman sekarang perhatikan, di range area di mana XRP mengalami pump yang begitu signifikan, ini berkali-kali guys kita mengalami yang namanya apa? Liquidity sweep. Ya, ngambil liquidity di sini. Yang pertama teman-teman kita bisa lihat ya, saya marking seperti ini, tambahin dolar, itu artinya liquidity sweep. Kemudian di bawah sini sama ya. Nah, kita geser ke samping tuh, another liquidity sweep. Di manakah harga XRP sustain? Jawabannya di atas. Dia selalu bertahan di atas $0,45 lah kalau kita bisa lihat di sini teman-teman. Di mana $0,45 itu sekaligus low point yang terbentuk pada 26 Juni 2023 ya, tepatnya sebelum pump hard ya. Dan kita terus konsolidasi di situ, tapi pada prosesnya setiap kali XRP sampai ke range area itu kelihatan banget kok kayak ada yang jagain harga gitu ya. Kalau kita bilang seperti itu, karena setiap kali harga di bawah 0,45 langsung ada yang beli dengan kapasitas yang besar. Dan terakhir dapat kabar yang tadi ya itu, money flow ya untuk XRP sendiri dalam seminggu terakhir itu adalah sekitar $1 juta lebih. Jadi mungkin ini bisa jadi sebuah kondisi yang menarik bahwa jangan-jangan teman-teman, para whales ini lagi melakukan akumulasi atas XRP di kisaran harga ini gitu loh, before the next push ke harga yang lebih tinggi ya. Tentu saja saya juga tidak mau terlalu over spekulatif ya teman-teman, dalam tanda kutip di sini berpikir bahwa oh this is the bottom gitu loh ya. Saya cuman suka aja dengan proses di mana dia membentuk konsolidasi yang begitu panjang. Walaupun di sini ya kalau saya lihatnya ya jatuhnya seperti descending triangle pattern kan, which is descending triangle pattern ya harusnya ya lebih kepada untuk bear side gitu loh, lebih kepada untuk bearish gitu. Ya prosesnya seperti ini teman-teman, ada triangle, breakdown dari triangle, break and retest, kemudian dia turun lagi gitu kan per hari ini. Ya bareng sih sama yang lain, kita ngeliat Bitcoin juga turun, jadi ya pasti altcoins-nya juga ikut kena dampak dan lebih parah teman-teman sekalian. Dan kondisinya per sekarang ya begitu untuk si XRP ya, more or less more or less kita ngelihat di sini ngebentuk descending triangle pattern, dan dari previous support resistance saja dia belum berhasil claim gitu loh.
Jadi kita ngelihat memang belum ada sign sama sekali lah untuk dia back to bullish ibaratnya gitu, dengan kondisi atau dengan case yang terjadi saat ini pada XRP. Cuman yang menarik perhatian saya adalah kenapa level atau area ini dipertahankan dan seringkali setiap kali harganya bablas itu selalu dibawa naik ke atas. Jadi ada yang beli, ada yang cicil gitu ya. Kalau kita ngelihatnya seperti itu teman-teman lebih kurangnya. So that's the idea for XRP. Kalau lihat pergerakan kemarin, ya sekilas sih tampak ada potensi, tampak ada peluang gitu ya. Kenapa? Soalnya harga tuh sempat turun kayak gini, membentuk semacam pola yang namanya falling wedge pattern, but then dia nanjak. Lalu kalau kita lihat hari ini, tekanan jual yang berlangsung pada XRP itu hanya sebatas testing ke trendline itu, dan dia mulai mantul lagi. Tapi seberapa jauh dia mantul, menurut saya ini tetap nggak bisa dibilang udah ready for bullish gitu loh. Jatuhnya kita ngelihat bahwa tekanan jualnya tetap lebih dominan gitu kan dibandingkan dengan pada saat dia naiknya, which is ini adalah resiko yang somehow saya berpikir bahwa XRP belum kelihatan menarik lah sama sekali gitu. Just a small pump kemarin aja itu mungkin malah jadi semacam trap ya buat para early buyers gitu. Kalau misalkan kalian kayak wah dia breakout nih, wah istilahnya time to buy gitu kan, yang ada apa teman-teman, malah kamu kena jebak karena di sini ya kita bisa considering bahwa range area ini adalah part of the order block atau supply ya. Kamu bisa lihat di time frame 4 jam ya. The moment before dia dump itu ada buyers yang stuck di sini. Ya, terjadi sebanyak 4 candle kali 4 jam, berarti sekitar 16 jam di situ ada proses pembelian, orang berpikir bisa pump, ternyata bam ya dibawa turun ke bawah dan mereka kena liquid atau kehajar gitu. Nyatanya teman-teman harga naik mengambil likuiditas di sini ya, mungkin flipping ya, lebih banyak buyers lebih bagus gitu kan, baru kemudian di sell off di sini. Nah ini jadi tekanan jual. Nah news ini jatuhnya kayak sell the news event gitu kan, ketika orang-orang berpikir anticipating, wah ini kayaknya tuntas nih masalahnya dengan SEC, ternyata belum, masih panjang teman-teman. Dan alhasil ya XRP di sini kena tekanan jual lagi, dan dia balik lagi ya. Kalau kita ngelihat sih koreksi dari overall movement ini udah 62% retracement. Cuman apakah dia bisa bertahan? Ya kan, itu yang jadi pertanyaan kita untuk saat ini. Dan saya nggak ngelihat adanya tanda-tanda kalau dia bisa survive dari tekanan jual ya sementara ini teman-teman ya. Tapi kalau nanti ada update menarik mungkin saya akan inform ke teman-teman. Just for now kalian harus antisipasi bahwa biar gimana pun naiknya ini hanya untuk nyapu likuiditas saja, habis itu dihajar di supply dan kena rejection lagi gitu kan. Sampai sekarang udah berlangsung turun lagi teman-teman ya. Dan naiknya XRP selalu deh jadi pertanda kalau market bisa mengalami tekanan jual lebih jauh, dan nyatanya hari ini kita dapatkan itu ya. Nah teman-teman sekalian, berikutnya tadi the first comment ya, requestnya adalah WU ya, atau WU lagi ya, wormhole USDT. I know guys ya, last time kita ngediscuss soal si wormhole ini, dia udah sempat konsolidasi, which is giving us a good sign bahwa di sini ada proses reakumulasi yang berlangsung pada wormhole. Nyatanya teman-teman, wormhole gagal mempertahankan range area tersebut, dan once dia breakdown, sebenarnya di sini sudah menginvalidasi ya, bahwa planning untuk si wormhole nanjak itu sudah terinvalidasi. Jangankan di bawah situ, pada saat dia break dari trendline aja, ini sebenarnya udah sebuah sign bahwa maybe ya, this is not the right timing. Dan pada akhirnya tekanan jual terus berlanjut hingga dia turun lebih jauh lagi sampai lebih kurangnya 34% gitu. Ya overall kalau dari di dalam box saja dia udah turun sekitar 43%. Kalau dari all time high-nya ya, tapi saya ragu ya siapa yang beli di all time high gitu kan. Harusnya sih nggak banyak teman-teman, atau malah sedikit sekali gitu. Total 80% ya dia udah drop teman-teman sekalian, dan ini udah lumayan jauh gitu. Balik lagi, kondisi case kayak wormhole gini, itu tuh mengingatkan saya seperti beberapa case yang lainnya. Seperti misalkan pada saat itu adalah SUI, ya SUI USDT. Prosesnya sama teman-teman, waktu pertama kali listing dia turun dulu, sempat konsolidasi, another drop lagi. Tapi pada akhirnya setelah dari atas dia mengalami koreksi lebih kurangnya sekitar 82% ya. Ternyata dia nempatin area bottomnya di situ, nggak lama dia reversal gitu kan. Nah, apakah kondisi case-nya wormhole bisa serupa gitu loh? At least kalau dari atas itu ke bawah dia udah turun sekitar 82%. Percis banget sama angkanya si SUI. Ya, tapi saya nggak mau terlalu overconfident mengatakan ini bottomnya gitu ya. Buat saya pribadi teman-teman, selalu sama. Always wait for a good timing ya. Kalau terakhir misalkan teman-teman ya, katakanlah kalian udah mulai cicil beli di sini gitu. Tapi ingat teman-teman, prosesnya ya, kita cicil beli. Saya selalu remind ke teman-teman untuk melakukan DCA.
Kalau kalian merasa bahwa ini harganya masih lumayan tinggi, ya DCA aja dengan 10-20% dulu. Yang penting kalian mulai dapat exposure. Jadi kalian juga tahu kenapa kalian beli koin itu. Oh, kalian merasa fundamentalnya oke nih dan bla 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 bla. Kemudian gak sesuai ekspektasi dia turun dari 10-20% itu. Kalian hanya meresikokan sebagian saja, nggak semuanya gitu loh teman-teman sekalian. Dan sekarang kalian punya spare cash lagi, which is kalau misalkan, ya ini buat saya pribadi, kembali lagi mengikuti acuan saya di dalam menilai Bitcoin dominance di sini. Well, technically Bitcoin dominance ya udah turun lagi nih hari ini teman-teman. Ya, slightly good news. Dan yang mendominasi tadi kita udah cek sama-sama teman-teman, Ethereum dominance ya. Technically dia udah mulai breakout ya. Dan kalau kalian lihat ini tuh path to old season ya. Always start with Ethereum. Jadi kalau misalnya kita ngelihat Ethereum udah mulai nanjak, udah mulai outperform, ya mudah-mudahan deh teman-teman ya, maybe ya old season udah nggak jauh lagi ya, minimal large cap abis itu masuk ke old season. Mudah-mudahan ya, saya nggak bilang pasti tapi mudah-mudahan nih, finger cross teman-teman ya, itu doa kita semua lah. Makanya tadi saya bilang ya sedih juga ngelihat orang yang kayak begini gitu kan. Dan tadi ada beberapa yang ngasih kondisi seperti itu gitu loh. Jadi kayak wah, I mean, how come teman-teman sekalian ya, how come banyak orang yang bisa kesangkut begitu parahnya gitu kan. What is it ya teman, jangan menyerah guys, tetap rata kanan. Wah, ini yang sesat ya. Parah merah nggak berhenti-berhenti, ini cycle terparah sepanjang sejarah untuk altcoin. Sebenarnya nggak juga ya. Kalau saya nunjukin ke teman-teman di sini, Others D ya, cycle terparah untuk altcoins ya, saya rasa itu adalah di sini ya, dimana waktu lalu ya 2019 dia nanjak signifikan up to 164% gitu kan market cap percentage ya teman-teman. Lalu kemudian dia drop. Ya, dropnya berapa teman-teman? Dropnya 53%. Sekarang tuh dari atas ke bawah drop kita baru 29-30%. Which is lebih parah yang itu dibandingin yang sekarang ya. Itu ya satu yang kita boleh perhatikan teman-teman ya. Tapi ekspektasinya begini, mudah-mudahan balik lagi. Jadi balik lagi ke wormhole di sini. Posisinya gimana nih Vin? Ya tekanan jual masih berlangsung. Time frame weekly nunjukin selling pressure masih kuat. Daily pun demikian. Belum ada tanda-tanda kayak semacam candlestick pattern lah atau mungkin chart pattern yang udah nunjukin kalau ini loh ada potensi dia sudah mulai slowing down. Ya untuk saat ini saya pikir belum wise untuk kita taking action. Ya mungkin kalau boleh sedikit berspekulasi, mencoba untuk menentukan ya sekiranya dia sejauh mana sih turunnya teman-teman. Kamu bisa pakai Fibonacci 1618 untuk menentukan ya kira-kira range bawahnya atau batas bawahnya di mana gitu. Dan untuk wormhole, well technically pas banget nih 1618 di 0324. Dapat reaction dong, langsung ke pantul teman-teman, nempel naik gitu ya. Tapi apakah di sini akan bottom ya? Seperti yang saya bilang tadi, tunggu sampai ada clear signal ya dari marketnya juga bahwa ini loh ya udah berpotensi bottom ya. So far yang saya tahu adalah dia break low, creating lower low. Di time frame hourly-nya juga saya cukup ragu kalau ini udah mulai bottoming ya. Yang saya lihat di sini secara struktur everything still bearish gitu. Kalian bisa lihat di sini high, low ya kan, lower high, lower low, lower high ya, lower low. Ini kalau naik lagi aja mungkin masih bisa jadi lower high dan dia create lower low lagi. Nah itu sementara yang kelihatan pada wormhole. Jadi belum waktunya. Kalau buat saya sih, ini kalau dari segi waktu ya, belum waktunya untuk cicil beli. Tapi kalau area kalian merasa ini murah buat gua, ya udah terserah. Itu kembali lagi ke personality masing-masing dalam planning untuk investmentnya. Ya sekiranya kayak gitu. Nah berikutnya teman-teman, for penutup kali ya, kita bahas TIA atau Celestia teman-teman sekalian ya. Another altcoins yang sama-sama tertekan cukup jauh. Dimana di Celestia ini kita udah pernah ngasih ke teman-teman ya sebuah gambar yang ikonik ya Celestia. Mana nih, ini dia intermezzo. Nah kebetulan ketemu nih teman-teman, saya bawa ke sini ya biar kalian bisa lihat. Ini gambar yang ikonik dimana kita ngelihat Celestia pada saat itu sebelum dia dump ya, kita ngelihat emang ini pelemahan momentum guys. Jadi jatuhnya kita ngelihat tuh, oh ini Celestia kok udah mulai slowing down gitu loh. Nah analisis yang sesungguhnya adalah kita ngelihat di sini ngebentuk rising wedge pattern. Dimana sebelum rising wedge pattern terbentuk itu ya waktu lagi live streaming ini kita ngomonginnya kan selalu nih kayak gini, detail di live streaming ya, detail di live streaming ini ternyata aja harusnya kepentok nih di resistance, habis itu dia turun gitu. Jadi banyak altcoins yang waktu kita live streaming ini kapan sih
sekitar 28 Februari teman-teman ya. Banyak altcoins yang kita bahas mungkin ya udah mencapai kayak area resistance gitu loh. Which is sebenarnya kalau teman-teman udah punya barang ya harusnya belajar untuk profit taking. Ibaratnya kayak gitu ya. Dan kita ngelihat kayak Celestia, saya kasih warning gitu loh bahwa ini ada potensi loh dia pelemahan momentum ya kan. Kita ngelihat dari yang naiknya kenceng sekarang jadi kayak pancingan gitu loh. Dan kailnya udah masuk ke air nih. Beneran dong. Sekarang Celestianya udah di bawah teman-teman ya. Sayang gambarnya saya nggak save ya. Sayang gambarnya nggak saya save ya. Tapi kalau saya save kita munculin lagi, lucu juga teman-teman ya. Nah sekarang kondisinya gimana nih Celestia Fin? Well technically seperti yang tadi kita ya, yang kita lihat lah ya, pada intinya adalah dia mengalami pelemahan momentum di sini. Tekanan jual berlangsung, Celestia creating lower low, dan sekarang sudah lebih rendah lagi dari low pada tanggal 13 April bahkan, ketika pada saat itu efek perang juga salah satunya. So, dia create lower low, dan kita udah masuk ke dalam range area yang sangat krusial, which is order block yang terbentuk pada time frame weekly. Ya, kalau saya detailkan, di time frame daily-nya, kita ngambil this bear candle yang terbentuk selama 3 harian lebih kurangnya. Habis itu consolidate dikit baru dia mantul. Jadi saya expecting kalau di range area ini itu masih ada sisa demand yang tersedia gara-gara proses reakumulasi di situ. Ya, itu ekspektasi. Tapi realitanya gimana ya kita perlu ngeliat juga dong. Di sini dia slowing down nggak? Gitu kan. Kalau tekanan jual masih berlangsung, belum ada tanda-tanda reversal, belum ada tanda-tanda pelemahan momentum, maka terlalu cepat untuk kita katakan bahwa Celestia oke gitu. Terakhir teman-teman sekalian, Celestia sebenarnya sempat ngasih clue ya, ada potensi lah dia bisa mengalami reversal, tapi itu sebatas dia hanya untuk mencari lower high dan testing terhadap supply sebelumnya aja. Habis itu dia kena tekanan jual lagi, dan sekarang dia udah create lower low ya. So far sih kalau dari topnya Celestia udah drop sekitar 69%, terendahnya tadi pagi adalah 71% ya so far, dan ini udah lumayan dalam lah teman-teman sekalian ya. Kalau kalian merasa kayak 5% bear market ya iya gitu loh. Cuma pertanyaannya adalah kenapa kalau misalnya teman-teman minus bisa sampai 70% ya cuma satu kalau kalian belinya di pucuk. Ini baru dapat 70%. Kalau kalian beli di tengah katakanlah di sini ya turun 40% juga sih. Tetap berasa teman-teman. Tapi paling enggak drawdown kalian enggak separah mereka yang belinya di pucuk gitu loh. Ya itu sementara yang kita lihat teman-teman sekalian untuk Celestia bahwa tekanan jual masih berlangsung. Pada perspektif time frame kecil juga mungkin kalau kita lihat saat ini, well selling pressure masih lebih dominan ya. Di sini kalian bisa lihat harga udah creating lower low dari previousnya. Kemudian di sini sebelum dia benar-benar naik, sebelum dia benar-benar turun ya, ada satu proses liquidity sweep ya. Ini kan pasti mungkin bisa jadi trap nih teman-teman sekalian ya. Ini bisa jadi trap nih. Ya ketika kalian lihat wah ini kayaknya breakout trend line nih, ternyata di fake out di situ, habis itu dia turun lagi. Nah, kalau misalnya udah ketahuan dia mengalami fake out kayak gitu dan dia turun, tapi teman-teman masih istilahnya coba untuk pertahankan lah gitu ya. Nah, ini yang menjadi kadang-kadang menjadi dilemanya teman-teman. Kalau misalkan kayak gitu berarti jatuhnya kita udah hoping, lebih kurangnya kayak gitu. Nah, ini satu kita bisa marking. Saya ambil di sini, ini adalah imbalance kita teman-teman. Kemudian di area yang sama juga kalau kita boleh ambil candle ini keseluruhan, ini bisa dikatakan sebagai supply-nya. Which is kalau kalian nanti ngelihat si Celestia start going up lagi, Anda harus waspada potensi rejection di situ. Yaitu masih bisa memberikan tekanan jual pada Celestia. Untuk saat ini belum ada tanda-tanda reversal sama sekali, jadi kita nggak perlu terlalu confident untuk mengatakan bahwa okay, this is the bottom gitu kan. Kalau buat saya lebih prefer wait for the reversal condition yang valid ya. Minimal dia break, create higher high, begitu pullback, create higher low. Jangan dia pullback malah create lower low. Nah ini udah nggak valid namanya teman-teman sekalian. Tekanan jual lebih agresif daripada tekanan belinya. Belinya naik 5 candle, turunnya cuma 3 candle lah, itu kan lebih impulsif berarti ya, biar ada bayangan kira-kira seperti itu. Alright, so that's the idea for altcoins yang saya review malam hari ini. XRP, kemudian juga tadi udah bahas tentang wormhole, juga Celestia. Semoga sekiranya informasi yang saya deliver di video ini bisa jadi tambahan referensi analisis buat teman-teman sekalian. Thank you very much guys for your time, and I'll see you guys again in the next update. Don't forget to drop the likes button and subscribe this YouTube channel. See you guys again very soon. God bless. Cheers. Bye bye guys.